Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian hermeneutika. Seperti yang diketahui, hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Namun, hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, hermeneuen, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Secara sederhana, hermeneutika berfungsi untuk mengetahui makna kata, kalimat, dan teks, seperti fungsi untuk menemukan instruksi dari simbol. Macam-macam hermeneutika. Ada 3 macam hermeneutika, yaitu yang pertama, hermeneutika teoritis atau epistemologi, yang mana hermeneutika ini mencari makna atau pemahaman yang benar. Maksudnya adalah makna yang diinginkan oleh penggagas teks tersebut atau atau makna yang objektif atau makna yang valid menurut pengarang teks. Yang kedua, hermeneutika filsafat atau ontologi. Proses pemahaman itu atau pra-pemahaman, yaitu pertemuan antara pembaca dan teks. Hermeneutika filosofis berpendapat dengan tegas bahwa penafsir atau pembaca telah memiliki prasangka atau pra-pemahaman atas teks yang dihadapi, sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan makna yang objektif atau makna yang sesuai dengan penggagas teks. Dan yang terakhir, hermeneutika kritis atau mengungkap kepentingan penggagas. Karena dalam hermeneutika ini, teks dianggap medium atau menguasai sama dengan curiga. Kalau dilihat secara umum, sebutan kritis di sini adalah penafsiran atau hubungan-hubungan yang telah ada pada pandangan standar yang berasal dari pengetahuan mengenai sesuatu yang lebih baik, yang telah ada sebagai potensi atau tendensi di masa kini. Sedangkan secara spesifik, istilah hermeneutika kritis ini menunjuk kepada adanya sebuah relasi dengan teori kritis, Madja Frankfurt. Kebudayaan. Secara bahasa, kata bersinonim dengan kata formation, yakni dari bahasa Latin yang artinya bentuk atau formasi. Satu kata Bildung itu sendiri dari bahasa Jerman, yaitu Bild, yang artinya gambaran atau model. Sedangkan secara definisi, Bildung diartikan dengan tingkah laku pikiran kita yang mengalir secara harmonis. Pertimbangan praktis yang baik. Maksudnya adalah pandangan tentang kebaikan umum, cinta komunitas, masyarakat, atau keamanan. Sensus komunis adalah kebijakan dalam pergaulan sosial. Seringkali sensus komunis ini diterjemahkan secara sederhana sebagai hati, kalbu, atau suara hati. Sensus ini berkaitan dengan aspek moralitas. Pertimbangan adalah kemampuan untuk memahami hal-hal khusus. Sebagai contoh yang universal, kemampuan ini akan melibatkan perasaan, konsep, prinsip, dan hukum-hukum yang dapat diolah oleh manusia. Historikalitas pemahaman dan konsekuensinya.
pengembangan dan pemikiran tentang konsep ini, sesungguhnya Gadamer bertumpu dan bertolak dari dua pemikiran Heidegger, yakni bahwa pemahaman selalu mempunyai struktur yang bergiat dalam semua aktivitas pemahaman dan penafsiran, yang nanti oleh Gadamer disebut dengan prasangka atau pra-pemahaman, dan bahwa secara intrinsik manusia adalah historikal. Berangkat dari historikalitas penafsiran atau pemahaman di atas, maka konsekuensi hermeneutikanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada penafsiran atau pemahaman yang tanpa prasangka. Menurut Gadamer, sebagaimana dikutip oleh Blazer, bahwa semua penafsiran atau pemahaman bersifat prasangka. Ini berarti bahwa gagasan membebaskan penafsiran dan pemahaman dari prasangka adalah sesuatu yang aneh. Prasangka oleh Gadamer berasal dan diklarifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Vorhabe atau latar belakang pendidikan dan agama. Yang kedua, Versisiet atau sudut pandang tertentu tentang teks tersebut. Yang terakhir, Vorgriff atau konsep-konsep yang ada di kepala penafsir atau pembaca. Yang kedua, adanya konsep distansi temporal. Bagi Gadamer, adanya ketegangan antara horizon antara penulis atau pengarang teks dan penafsir atau pembaca, antara masa lalu dan masa sekarang, merupakan titik pusat dalam hermeneutika. Adapun tugas hermeneutika di sini adalah untuk memperantai horizon tersebut dengan tujuan memberikan teks berbicara sendiri dalam dunia kininya penafsir atau pembaca setelah melalui proses dialog sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Yang keempat, rekonstruksi masa lalu. Penafsiran atau pemahaman adalah masalah rekonstruksi dunia dari suatu teks. Di dalam memahami suatu teks lama atau masa lalu, perlulah dipertimbangkan pra-pengendalian hermeneutika bahwa merekonstruksi konteks sejarah adalah tugas pertama penafsiran dan pemahaman. Teks adalah suatu kreasi historis di dalam suatu bahasa yang bersifat historis, dan oleh manusia yang bersifat historis pula.